gerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Hercules Sinder Daulay. Saya merupakan CGP Angkatan 7 yang berasal dari Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video aksi nyata saya di SD tempat saya bertugas, yaitu SD 107441. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Nah, selamat menyaksikan. Terima kasih. Buat keyakinan ada pelaku yang kita nanti kita lihat ya. Bentuk pelajaran itu kamu buat apa ya? Misalnya harus lagi. Katanya apa? Itu ya, kasih dulu itu bisa. Nah itu buat yang bisa melakukan apa saja. Nah ini nanti kita menjadi satu keyakinan yang harus kita taati bersama. Dan kita jalankan untuk kita ya. Oke. Edukasi kertas kosong dan sudah kalian tulis ya pelajaran yang kamu inginkan agar sekolah kita semakin apa? Semakin lebih baik dan kita nyaman untuk belajar jalannya. Di sini ada kertasnya. Kita lihat ini rapat tentang apa yang tulisnya peraturannya. Tentram dan harus patuhi yang dibilang ibu. Ya. Kemudian mendengar guru saat menerangkan. Intinya agar bisa memahami pelajaran. Kemudian damai dan tentram selagi ibu menjelaskan pelajaran katanya. Nah semua peraturan ini akan kita ubah menjadi apa? Keyakinan. Iya, keyakinan keras. Oh ya, ini yang berkaitan sama tentram dan harus patuhi yang dibilang ibu. Jadi supaya agar kelas kita bagaimana? Nyaman. Nah, jadi berarti di sini harus belajar dengan semangat. Kita lakukan di sini ya. Kemudian mendengar guru saat menerangkan, ini akan bisa memahami. Ini termasuk belajar dengan semangat atau tidak? Ya. Dari mana? Ya, saat ini. Oke. Ya. Assalamualaikum. Kami dari SD Negeri 1074441 Pematang Guntung. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rida. Nama saya Feby. Nama saya Najla. Nama saya Najla. Nama saya Adit. Nama saya Alvin. Sangat bagus, mantap, sangat oke, sangat keren, luar biasa. Bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan bisa membuat diri sendiri jadi lebih baik. Disiplin waktu, bersikap jujur, belajar dengan semangat, saling membantu dan menghargai, bertanggung jawab menjaga tugas tiket, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menerapkan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kami senang dapat membuat keyakinan kelas bersama guru dan teman-teman. Menurut kami, keyakinan kelas ini sangat penting karena dapat menumbuhkan kesadaran diri dan rasa tanggung jawab dalam diri sendiri tanpa ada pengawalan dari guru maupun orang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini kita mengadakan seminar dari narasumbernya itu yaitu guru kita sendiri, Bu Helvi Sinder Daulay, SPDI. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan lapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di SD kita ini. Oke. Setelah berakhir salam, ada tidak lagi hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hambanya yang mendapat sopan dan akhir akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, acara yang pertama yaitu
kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita sendiri, yaitu Ibu Deni Asmawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati ibu yang hadir pada siang hari ini. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan seminar yang akan dilaksanakan oleh teman kita atau Ibu Prof. Daulay sebagai guru penggerak angkatan 7 tahun 2022-2023. Semoga nanti yang disampaikan Ibu kita nanti bermanfaat bagi kita dan kita akan mengikuti apa yang disampaikan Ibu ini sampai nanti selesai. Begitu juga Ibu berharap kepada rekan-rekan atau Ibu yang lebih muda lagi, tolong diikuti jejak Ibu ini, mudah-mudahan nanti lebih maju ke depan sekolah kita dan pengetahuan kita makin bertambah. Ini nanti yang disampaikan yaitu tentang kegiatan diseminasi, ya, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini nanti yang disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Evi. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah yang disampaikan dan disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara penyampaian materi oleh Ibu Evi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati para Dewan Guru, rekan sejawat, guru-guru hebat yang ada di SD Negeri 10 di 441 Selokan Bandung. Nah, pada kegiatan hari ini adalah merupakan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini merupakan tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 di modul 1.4. Di sini saya bukan seperti banyak ilmu ya ibu-ibu, bukan saya yang lebih tahu, tapi kita di sini adalah berbagi pengalaman dan saling tukar pendapat. Tujuannya untuk apa? Ya untuk kebaikan dan kemajuan sekolah kita ke depannya. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, pada kegiatan ini ada konsep inti budaya positif yang nantinya akan satu persatu kita kupas ya ibu. Yang pertama adalah Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin
disiplin positif. Yang ketiga, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima 5 posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketiga segitiga resolusi. Nah, inilah poin-poin yang akan kita bahas. Ada sekitar berapa ini? 7 ya Bu, 7 poin yang harus kita bahas hari ini. Kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum arah ke sini kita bahas Bapak Ibu, ada yang ingin saya tanyakan. Pernah nggak ibu-ibu semua mendengar tentang pembelajaran berpusat pada guru? Itu yang pertama. Yang kedua, pernah nggak Bapak ibu-ibu semua mendengarkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Pernah. Pernah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya ke ibu. Saya mau tanya ke ibu-ibu. Yang mana yang ibu pakai untuk saat ini? Yang pembelajaran yang berpusat kepada murid atau pembelajaran yang berpusat kepada guru? Di antara kedua pembelajaran ini yang kita praktekkan di kelas kita itu yang mana ya Bapak Ibu? Yang sering ibu praktekkan? Dua-dua ya. Berarti di SD kita ini sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, bukan hanya kepada guru saja, tapi kita sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Maksudnya apa itu ya pembelajaran yang berpusat kepada guru? Bisa ada yang ngasih pendapat? Iya. Yang berpusat pada guru seperti apa ya Bu? Berarti guru yang hanya sebagai sumber informasi. Iya, benar sekali. Kemudian yang berpusat kepada murid? Siswa yang mencari informasi. Iya. Nah, kalau dia berpusat kepada guru, berarti dia satu arah. Guru itu sebagai penceramah dan muridnya itu cuma hanya mendengar saja. Berarti di sini ada kata tidak aktif, ya kan Bu? Nah, berarti tidak aktif. Tapi kalau dia berpusat kepada murid, berarti siapa yang lebih aktif di situ? Siswa. Ya, benar sekali Bu. Nah, pembelajaran seperti inilah idealnya yang harus kita sasar untuk sekarang, yaitu pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksudnya apa? Pembelajaran yang kita dituntut untuk mengetahui apa sebenarnya kebutuhan yang diinginkan murid itu. Murid itu maunya seperti apa? Pembelajaran seperti apa? Seperti itu. Jadi di sini kita sebagai guru adalah menuntun anaknya menuju ke arah yang akan ditujunya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita diharapkan harus lebih bijak untuk memilih media yang sesuai untuk anak-anak didik kita. Seperti filosofi Hajar bilang katanya guru itu seperti petani, sedangkan murid itu seperti benih. Nah, pendidik itu adalah tamannya. Jadi, Bapak Ibu semua, di sini kita kenapa harus seperti petani? Iya. Nah, murid itu seperti benih. Benih itu kalau kita mau dia benihnya hasilnya lebih memuaskan, berarti harus bagaimana kita merawatnya?
penuh dengan sinar matahari, harus kita sayangi, kan gitu ya Bu, harus kita siram supaya hasilnya apa? Supaya hasilnya maksimal, memuaskan. Nah seperti itulah kita dituntut oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai petani yang bersungguh-sungguh untuk merawat apanya? Benihnya. Nah benihnya itu siapa kalau di sekolah? Ya anak murid. Tapi sebenarnya kadang kita gimana ya? Kadang kita dalam mengajar ini kalau teorinya ini sepertinya kok gampang ya, tapi prakteknya kok nanti bakalan gimana gitu. Jadi guru ini disuruh untuk lebih sabar. Nah, seperti itu. Udah lanjut. Oke, selanjutnya, perlukah disiplin positif diterapkan di sekolah kita? Sangat perlu ya Bapak Ibu. Nah, untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Apa itu budaya sekolah? Budaya sekolah itu tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai yang diajarkan di sekolah. Atau bisa juga dikatakan bahwa budaya sekolah itu menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan belajar. Ketika ibu-ibu mendengar kata disiplin, yang terlintas di pikiran ibu-ibu itu, disiplin itu seperti apa ya? Kadang kita kan mau kata disiplin. Jadi dalam pikiran itu kita itu disiplin itu seperti apa ya, Bu? Patuh sama peraturan. Kemudian apa lagi, Bu? Kreatif. Kemudian ada nggak tersirat di hati Ibu bahwa disiplin itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan? Taat dan patuh pada peraturan sekolah dan bertanggung jawab. Iya, dan bertanggung jawab. Kemudian ada nggak terpikir kita kalau kita menerapkan disiplin itu ada rasa ketidaknyamanan, terpaksa, takut dihukum, ada nggak seperti itu? Ada ya. Nah di sini kita akan membahas atau saling sharing positif. Disiplin itu kalau saya garis bawahi ada dua, yaitu disiplin yang tadi yang dengan tanda negatif tadi ada terpaksa, rasa ketidaknyamanan, dan yang kedua adalah disiplin yang positif. Bagaimana ya disiplin yang positif itu? Nah inilah yang perlu nanti kita diskusikannya Bapak Ibu. Lanjut. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi patuh. Lalu kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena kita disiplin, tapi rasa ketidaknyamanan ada dalam hati kita ya. Kadang takut nanti ditegur, takut dimarahin, kan seperti itu. Kemarin baru ya kan Bu, kepala nggak datang ini kok terlambat, saya datang ini kayak yang lain, masalah tiket kan gitu ya kan. Berarti kita belum merasa ada rasa dari hati kita untuk melaksanakan tiket itu. Cuma sekedar untuk mentaati peraturan saja kan gitu. Jadi Dalam disiplin harus ada juga unsur pemaksaan untuk supaya taat kepada peraturan dan aturan terhadap disiplin itu. Kalau tidak ada pemaksaan, ya tidak akan bisa berjalan disiplin yang positif yang kita lakukan. iya. Tidak berada di batu saja. Bukan ada hal sesuatu hal. Iya, betul.
supaya disiplin kan ada rasa dianya, oh takut nanti kena hukum. Misalnya contoh, oh ini harus kuku bersih kan gitu ya kan, harus kuku bersih ya kan gitu. Rupanya nanti nggak dipotong, ini dia takut, oh takut kena marah, harus potong kan gitu, nanti kena marah, oh gitu. Nah seperti inilah yang harus kita hilangkan. Bagaimana dia bukan karena takutnya, tapi karena memang dari hatinya, hatinya kesadarannya, ternyata motor kuku itu untuk menjaga kebersihan kan gitu. Jadi ada rasa takut, kesadaran kan gitu. Nah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ya seperti saya bilang tadi, anak-anak itu dianya untuk disiplin itu karena ada pengaruh luar. Iya, eksternal, ekstrinsiknya dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, tugas kita guru lah untuk supaya bagaimana ya anak ini menerapkan disiplin, tapi karena dari dalam, dari internal dirinya, dari intrinsiknya, kan seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Kadang ada juga kan Bu, misalnya kalau anak TK ya, ayo baris rapi kan gitu ya kan, data rapi buka bintang. Berarti dia menerapkan disiplin karena ingin dapat bintang dari guru. Nah tiba-tiba kalau seandainya si guru tadi tidak hadir, diganti sama guru lain, disuruh baris, kecamuk. Karena udah biasa guru tersebut yang pertama tadi memberikan apa, sogokan, karena ada kasih sesuatu makanya dia mau. Nah tugas kita inilah untuk menumbuhkan nilai-nilai apa tadi, universal internal dalam dirinya itu, kesadaran dia harus ternyata harus seperti ini. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Dalam melaksanakan disiplin atau dalam melakukan sesuatu, murid maupun kita sebagai orang dewasa pasti mempunyai kebutuhan dasar yang melatar belakangi tingkah laku kita. Nah, apa saja kebutuhan dasar? Kalau kita melakukan disiplin seperti anak yang tadi, dia melakukan disiplin karena ada yang melatar belakanginya, yaitu karena ingin mendapatkan apa tadi? Bintang tadi dari gurunya, kan itu latar belakang. Nah, setiap manusia ini ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan sandang, pangan, papan, makan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita. Nah, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima bagaimana? Ada kasih sayang itu bagaimana ya? Ingin sekali ya kan Bu? Kalau kita di lingkungan kita, kita ingin kawan-kawan kita itu menerima kita, saling menghargai kita, menyayangi kita, kan seperti itu ya kan? Memang itulah untuk dasar kita. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan, ingin berkuasa. Nah, kemudian kebebasan. Nah, kemudian kesenangan. Nah, ini anak itu kalau di dalam kelas, kenapa dia kok bisa ya anak itu susah diatur? Karena ada ya Bu ya, dia anak itu susah diatur karena apa? Oh ternyata dia tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Ada anak yang caper, cari perhatian, ya kan? Cari perhatian dia sama gurunya. Nah, itu kenapa? Ya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, perilaku kita akan menyimpang. Nah, seperti itu juga anak-anak murid kita. Nah, jadi guru itu harus tahu apa ya kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Kemudian ini kok kesenangan kan ada ya Bu ya. Anak-anak itu sukanya bermain. Anak kelas 6 aja contohnya membawa dia misalnya di dalam tadi. Dalam kelas ternyata dia ternyata kebutuhan kesenangannya. Dan bisa jadi dia kebutuhan ininya tadi kasih sayang.
terpenuhi di rumah. Iya, tidak terpenuhi. Mungkin di rumahnya dia kurang kasih sayang atau bisa jadi ya kan. Jadi dia mencari kasih sayang dari siapa? Dari gurunya, kan gitu ya. Nah itulah yang menyebabkan anak itu bisa menyimpang perilakunya. Makanya harus juga ditumbuhkan kepada anak itu nilai-nilai kepercayaan diri, bahwa dia harus percaya apa yang diajarkan disiplin tadi oleh gurunya, dia harus percaya kepada guru tersebut. Bagaimana cara guru tersebut menumbuhkan nilai-nilai kepercayaan diri itu dalam sendiri supaya dia patuh dan taat terhadap disiplin tadi, maka itu semua pasti akan terjadi. Iya, betul sekali. Nah inilah dia. Jadi kita sebagai guru ini bukan menggurui ya Bu, cuma seperti inilah modul pembelajaran kami. Jadi kita supaya kita lebih enak mengajar, kadang kita lebih tenang mengajar. Nah ini harus kita ketahui kebutuhan apa, kebutuhan yang kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak-anak didik kita, ya kan Bu? Apakah dia kebutuhannya tadi? Oh mungkin saja gini ada kebutuhan lainnya. Kan ada yang tidak konsentrasi dalam kelas ya kan belajar. Oh ternyata dia nggak makan di rumah. Kan seperti itu ya kan. Jadi membuat dia nggak tenang dalam belajar. Oh ternyata kebutuhan ini yang tak terpenuhi. Nah seperti itu. Jadi ini setiap ini harus kita ketahui. Nah, ya ini maksudnya Bu, ini bukan langsung apa namanya. Ini kan butuh proses semua kita pembelajaran ya kan. Nggak harus terpintas ke ini secepat ini, enggak. Kita harus punya apa namanya proses. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita jadi lebih baik lagi seperti itu. Oke. Motivasi perilaku manusia. Dari kebutuhan tadi yang berapa tadi Bu? Ada 5 ya. Dari kebutuhan tadi muncullah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi berarti dorongan. Oh saya ingin melakukan ini, motivasinya apa? Kan gitu. Saya mau melakukan sesuatu, apa ya motivasinya? Jadi motivasi itu ada 3. Yang pertama adalah yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, itu yang mendorong dia melakukan disiplin tadi. Yang pertama dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, dapat hukuman dari gurunya. Jadi dia pun patuh kan gitu. Berarti kalau seperti ini motivasi yang dari eksternal. Eksternal itu berarti dari luar kan gitu. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, murid itu melakukan sesuatu karena mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan hadiah, gitu ya kan Bu? Makanya dia disiplin, nurut ya sama gurunya. Nah ini kalau murid seperti ini berarti dia adalah motivasi eksternal, dia dari luar. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya, nilai yang ada dalam dirinya. Nah, ini disebut dengan motivasi internal. Nah, inilah Bu yang kita inginkan. Tujuan kita di sini, yaitu disiplin positifnya di sini. Dia harus melakukan atau mengerjakan disiplin itu karena dalam diri, internal diri, bukan eksternal diri. Nah, contohnya misalnya kayak ya. Nah,
piket, melakukan piket. Seperti tadi ya, kami kan buat nanti kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang pertama adalah melaksanakan piket. Dia melaksanakan piket pagi itu pernah saya agak terlambat, kan gitu. Jadi ibu guru bilang tuh, Bu Evi, anak-anak kok udah megang sapu tanpa disuruh bengak-bengok, kan gitu ya kan. Itulah dia dari dalam diri. Padahal selama ini kan Bu, sebelum saya belajar tentang ini kan paling saya bilang gini, nah ambil sapu, saya duduk, saya duduk kan gitu ya kan, ambil sapu, saya jadi ibaratnya gini, nggak mengajak dia kan gitu. Oh ternyata anak nggak seperti itu, kalau kita suruh dia membersihkan apa, kita ikuti, ikut serta, kita mengajarkan, oh harus seperti ini kan gitu. Jadi muridnya itu kan ikut kan gitu ya kan Bu. Nah begitu kita tanamkan dalam hati anak murid itu, ini namanya tanggung jawabnya kan gitu. Kamu sudah dikasih ibu tanggung jawab apa? Tiket. Berarti kamu harus bagaimana? Baru kerjakan supaya ada saya agak terlambat, ternyata udah pegang sapu. Berarti itu motivasi apa yang ada dalam diri dia? Bukan karena guru yang harus memerintah, tapi karena kesadaran diri dari internal dia mau sendiri membersihkannya. Nah, tapi itu juga butuh proses ya kan Bu. Nggak semuanya gampang seperti kita membalikkan tangan langsung anak-anak itu terbentuk kan gitu. Kita butuh kesabaran. Ya kita juga sebagai model ya harus kita tunjukkan kan gitu, seperti itu. Makanya kita manusia pasti banyak kekurangan ya kan ya. Seperti itu ya. Kira-kira motivasi Bu Evi yang kegiatan itu yang tidak usul jelaskan di dalam diri ibu tuh bagaimana dipakainya? Iya, ini pertanyaan bagus Bu ya. Karena kan ibu kan sekarang sudah jadi guru penggerak. Iya. Jadi kan harus bergerak lebih cepat. Iya. Di dalam diri ibu ini lah ya. Iya. 3 motivasi yang ibu jelaskan tadi, ibu termasuk salah satu motivasi yang mana? Iya. Pertama sekali, jujur saja ya. Pertama sekali kita itu ya inilah dia untuk mendapatkan apa? Imbalan dari orang lain atau institusi kan gitu ya kan. Ini maksudnya dalam hal apa ini Bu Kiki? Ikut guru penggerak ya? Ikut guru penggerak ya? Ini. Tapi setelah kita mempelajari itu harus kita luruskan pemikiran itu. Ya, seperti itu. Kalau rezeki itu ya pasti ada kan yang datang ya. Kalau kita berbuat kebaikan yang datang pasti apa? Kebaikan kan kita apa yang kita tanam ya itu yang kita tuai kan gitu ya kan. Nah jadi sekarang ini kalau bisa saya harapkan semuanya kita disinilah arahnya ya kan. Kita menjalankan disiplin itu karena apa? Karena dalam diri, bukan dari luar diri, luar ataupun eksternal, tapi harusnya internal seperti itu. Apa namanya ini apa ya ibu bukan mengajari ya. Jadi kan ibu tadi kan kayak piket kan, itu kan yang tinggi. Jadi kalau di kelasnya gimana lah? Sementara kan piket tadi dibilang kalau konser udah dibilang, jadi kan harus jangan konser dari satu dua lah udah. Ulangi dong, bilangnya. Karena itu awalnya gimana? Maksudnya kan diatur nih, kayak ibu kan kita mereka sudah mengerti ketika ibu bilang kayak kayak ada tanggung jawabnya harus ini nyapu tiket segala macam. Jadi kan pas udah juga udah dibuat tiket harian gitu kan. Jadi kan tetapi mereka tetap nggak melaksanakan. Jadi motivasi seperti apa yang harus dilaksanakan? Ibu akan menjelaskan nanti Iya. Kalau hanya di kelas rendah itu satu-satunya motivasi yang bisa diberikan anak itu gurunya contoh guru. Kalau anak rendah itu maksudnya guru kesadaran ya, karena anak itu belum mengerti, belum itu paling mengerti. Jadi kalau kita ayo nak, ibu pegang sapu sambil nyanyi, maka orang itu pun bergerak untuk bergerak. Nggak boleh asal perintah saja. Hanya perintah aja. Kalau bilang kutip sampai sementara kita pun nggak bekerja, jadi anak-anak pun yang mana. Tapi kalau seandainya kita turun,
kita ambil sapu, kemudian kita bekerja sambil kita bernyanyi, sambil kita ikut anak-anak semangat. Ya, bagaimana anak-anak Pasti melaksanakan. Saya Kita bukan pikiran kita. Menambahkan ya Bapak Ibu ya kan? Ya, itu menambahkan Bu, sebenarnya paling mudah diatur dari kelas 1, 2, 3. Kenapa? Mereka tuh masih takut sama gurunya gitu kan. Masih patuh. Tapi kalau udah kelas tinggi, ya dia sendiri kondisinya itu bagaimana. Lebih mudah yang diatur tuh kelas rendah. Itu tadi kita harus ikut serta. sama ya dengan kelas tinggi Bu Kiki. Kelas tinggi itu contohnya juga gurunya juga. Iya. Karena yang ditakuti mereka umumnya guru duluan. Iya. Karena itu mereka hadapin. Coba kau bilang, ayo kau ambil sapu, cepat dia ambil sapu. Coba kau bukan gurunya. Ayo nak kita bujuk-bujuk pun noleh. Itulah anak zaman sekarang. Anak zaman apa? Anak pulang. Gurunya pun nggak diapain lagi. Coba jangan apa. Terima kasih untuk semuanya, masing-masing tetap semangat. SD Negeri 10, 7, 4, 4, 1 Pematang Guntur Iya, ternyata ya walaupun usianya kan masih tetap semangat. Terima kasih masukan dari Kepala Sekolah, dari Ibu Siti dan pertanyaan dari Ibu Nining. Terima kasih, jadi makin semangat kita untuk mengikuti kegiatan hari ini. Oke, lanjut ke 5 posisi kontrol. Kita lanjut ke mana ini? Pengertian. Ciri-ciri pendekatan restitusi. Kata restitusi ya. Ini kayak disiplin aja ya. Iya Bu, iya ini dia. Nah, Tapi mau membentuk manusia, memanusiakan manusia. iya. Oke ini ya, lanjut ya. Jika kita melakukan sesuatu, misalnya ada peraturan, ya, kita buat sekolah buat peraturan. Nah, tiba-tiba tidak peraturan itu tidak dijalankan, maka pasti ada sanksi, ya kan Bu? Hukuman atau konsekuensi. Ya, coba hukuman atau konsekuensi dari. Oke. Nah, sebelum arahnya ke sini, ke restitusi ini, yang biasa kita dengar itu kalau misalnya untuk anak misalnya tidak melakukan peraturan yang kita buat, pasti yang kita dengar yang sering kita lakukan itu adalah hukuman sama konsekuensi. Apa? Tuh, sekarang saya mau tanya, perlu bantuan ini Bu. Apa ya Bu ya? Pengertian dari hukuman itu apa ya? Hukuman itu apakah sama hukuman antara konsekuensi? Apa kalau saya bilang konsekuensinya misalnya dia sama sih, cuma pengucapannya ya beda sedikit. Cuma pengucapannya beda. Kalau kamu tidak menuruti peraturan ini, contoh ya, konsekuensinya akan kamu terima. Itu konsekuensi ya? Atau hukuman itu sama kan? Hukuman Oh, iya. yang ini dicontohkan tadi? Ya itu kan dilakukan. Konsekuensinya apa? Hukuman lah. Berarti hukuman apa? Hukuman diterapkan untuk supaya itu, maka saya bilang tadi, bagaimana caranya ada disiplin itu ada paksaan, harus ada unsur pemaksaan. Dengan adanya konsekuensi tadi, karena anak ini kan tadi kalau kita bilang kamu harus begini, kamu kadang-kadang tidak mendengar, tapi kalau begitu kita terapkan ada konsekuensinya dan ada kan itu ada unsur paksaan sedikit kan, nah disitulah baru dia bisa sadar ternyata di dalam disiplin yang diterapkan dulu tadi setelah ada konsekuensi dan hukuman baru dia sadar. Nah, makanya ada di dalam penerapan disiplin itu ketegasan seorang guru. Enggak selalu si guru itu harus lembut. Makanya ada teorinya
keras dan lembutnya seorang guru. Ketegasan seorang guru itu sangat diperlukan untuk memberikan seseorang menjadi pemuridan murid yang sebenarnya. Oke, berarti intinya gini ya Bu ya, kalau saya tentang pula ini ya pemahamannya, kalau hukuman itu berarti dia tidak terencana tiba-tiba gitu ya, misalnya anak-anak datang terlambat ya kan Bu, Iya. tiba-tiba langsung gurunya kok terlambat gitu, kenapa terlambat? Oh ini Bu terlambat Bu karena bangunnya kesiangan gitu ya. Oke lah kalau gitu langsung keliling lapangan 20 kali. Itu termasuk apa Bu? Hukuman. Ya kan berarti dia satu arah ya Bu ya. Nah, tapi kalau dia konsekuensi kan terencana. Nah, dia terencana dan murid itu tahu apa konsekuensi. Misalnya seperti ini. Dia terlambat datang, ya kan? Nah, tiba-tiba gurunya nanya, oh, kok terlambat ya Bu? Maaf ya Bu, saya ini Bu ketiduran tadi malam bangun tidurnya jadi bangunnya kesiangan Bu, katanya kan. Kamu tahu apa yang sudah kita ini sepakati? Kita sepakati. Siapa yang tidak? Nah, siapa yang terlambat datang? Berarti harus dari mana? Oh, dari lapangan Bu, satu kali. Gitu ya Bu ya. Berarti kalau gitu hukuman itu dianya tiba-tiba, tidak terencana. Tapi kalau konsekuensi berarti dia ada terencana, dia ada kesepakatan antara guru sama murid. Nah, kemudian, di dalam hal ini ada yang lebih bagus lagi Bu untuk penerapan disiplin, yaitu adalah ini. Ya, ini dia. Atas begini. Oke, ini dia. Pendekatan restitusi. Nah, ini dia. Selain yang tadi ini. Ya, ini kalau bisa inilah kita terapkan. Pendekatan restitusi. Apa itu dia? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, sebenarnya yang tadi itu ada negatifnya, ada yang ini ya Bu. Nah, kalau negatif pasti hukuman ya kan Bu? Nah, ini dia. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa ya pendekatan restitusi? Pengertiannya itu apa ya? Ini dia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, ya 2004. Ciri-cirinya. Contohnya dulu, saya mau tahu contohnya bagaimana menerapkan itu. Iya, ciri-ciri dulu. Ini cuma ciri-ciri. Ya. Saya jabarkan dulu ya Bu. Oke ya. Nah, ciri-ciri restitusi. Agak bisa dulu. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Satu ya Bu, bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Itu ciri-ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa? Kenapa dia terlambat? Gitu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang berikutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi seperti ini ya. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya. Contohnya apa? Nah, misalnya seperti ini dia. Ada anak terlambat tadi ya Bu ya, terlambat. Oke, lalu kita tanya ke dia, kenapa ya nak? Kok terlambat? Kan gitu. Kemudian dia berkata, oh kayak Bu tadi malam kan Bu, saya tidurnya kelamaan. Jadi kayak bangunin kan gitu. Jadi ya kesiangan lah Bu katanya. Jadi kita tanya, kita bukan langsung memarahi. Oh kamu salah kan gitu. Kalau itu kan jadi hukuman. Tapi kita apa? Menurut kamu nak, kan
gitu. Menurut kamu, kalau kita terlambat ke sekolah, itu bagus apa enggak? Sesuai enggak yang kita yakini, disiplin yang kita buat di sekolah kita? Kan gitu ya kan Bu? Jadi kita tanya ke dia, itu sesuai enggak? Oh ternyata dengan cara tidak langsung dia berpikir, tidak Bu, kan gitu ya kan? Nah, tidak Bu, enggak sesuai. Nah, kalau enggak sesuai harusnya bagaimana ya? Kan gitu. Kamu harus bagaimana? Nah, dia berpikir lagi. Yaudah Bu, nanti saya ingin cepat tidurnya supaya bisa bangun ini, bangun tepat waktu. Nah, kalau seandainya kamu juga nanti terlambat bangun juga udah tepat tidur, udah cepat tidur tapi terlambat juga bagaimana? Ya udah Bu, nanti mama dulu. Nah, kan gitu dia ya. Jadi ada minta bantuan orang lain. Jadi dengan cara begitu dia anak itu mendorong kita untuk dia berpikir untuk mencari memperbaiki kesalahan, bukan karena kita Bu, bukan karena kita melihat kamu harus seperti ini, kamu harus ini, kan enggak. Tapi dia mencari solusi pada dirinya, kan gitu. Oh saya ternyata harus seperti ini, bangunnya tidurnya harus cepat supaya bangunnya apa namanya tepat waktu. Nah seperti itulah yang dimaksud dengan refleksi tadi. Jadi kesadaran diri yang kita keluarkan. Oke, ini ya, ini tadi ya Bu. Nah, ini ada identitas gagal. Kalau hukuman berarti identitas gagal, ya kan Bu? Iya. Itu tidak perlu lah kalau misalnya kita terapkan di sekolah kita. Kemudian, identitas sukses itu apa saja? Ya ini tadi konsekuensi sama restitusi. Bawahnya, ini bawahnya. Nah kalau yang hukuman negatif, kalau konsekuensi netral, nah inilah dia yang Positif. restitusi positif. Oke lanjut. Oke, semangat. Masih apa Bu? Ini oke, ini ada pertanyaan, bisa dipikirkan sedikit. Oke, ini tadi kan kita sudah tahu ya Bu perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Oke, ini siapa yang bisa jawab ya? Kita kasih gini. Pertanyaan sedikit. Ada yang pertanyaan, saya bacakan ya Bu, jawab ya, yang kompak ya Bu. Oke, baik. Oke. Kalian sudah tahu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya Bu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman. Hukuman adalah apa? Konsekuensi. Mengganti. Ya, menggantikan kertas tugas. Oh, siapa yang jawab hukuman? Tadi saya. Iya, ini maksudnya ulangi lagi. Oh. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Siapa yang jawab hukuman? Siapa yang jawab konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini ada kaitan sama penjas nih ya? Oh enggak, ini belum. Nanti ada penjas, kalau penjas. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini kepejokan nih Bu Kiki. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo kita lihat jawabannya. Oke, Insya Allah benar. apa dia? Yang pertama benar. Karena kan di satu jam ini satu Kemudian pelajarannya di satu Nah, ini murid diminta untuk push up
semua nampak itu Yang paling terakhir menjalankan penjelasan. kertas, konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak melaksanakan hukuman. Nah, ini tadi mengiringi bahasa Nah, itu buat kenapa kali kok ini. salah kayaknya? Karena terlambat Karena kan tidak ada pelajaran. Tidak ada. Itu kan mungkin kesepakatan mereka saat belajar PJOK. Oh, Kesepakatan ya. pelajaran apa? Pelajaran saja Bu Kiki. Jangan kayak kesepakatan. Iya. Bisa Bu Kiki kan nanti kan. Nah, anak sekolah nih, buru-buru gitu. Ibu, nanti Bu Kiki fluid. Fluid katanya. Oh, berarti ini ada konsekuensi. Iya, iya, betul. Tak diterapkan. Oke. Oke. Lagi ke belakang. Untuk kita semua. Ayo. Oke. Semangat semua. Nah, lanjut ke 15. ini dia 13. Ini tadi. Oke, lanjut. Mana dia? Nah, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Ini menurut Alif Lam ya, Bu, pendapat dia. Siapa yang kon ini? Alif itu ya ahli. Oh, di bagian sini lah. Itu kalau Mengemukakan baik penghargaan maupun dia ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kom, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi penghargaan itu kan tidak efektif untuk kita buat, ya Bu, karena itu bisa dia dihukum sendiri oleh penghargaannya. Nah, contohnya misalnya seperti tadi ya Kak, dia bilang anak TK yang masuk tadi karena dikasih hadiah, kan itu kan penghargaan juga. Nah, satu lagi, ranking juga seperti itu. Ini ada sih ya, ini masih apa namanya masalah ranking ini. Iya, karena ranking itu pun juga bisa memukul anak itu. Bisa apa namanya? Tiba-tiba kalau ranking ya ranking. Kalau bisa jangan seperti itu. Kita membuat anak itu mau belajar bukan karena kita bilang oh ini bakalan dapat ini, oh ini bakalan ini. Kan tidak, harus tidak. Makanya kalau dia karena sesuatu berarti tadi hidupnya ke ya dari luar eksternal bukan dari dalam diri internal. Belum Mas Ali. Oke, ini dia 5 posisi kontrol restitusi. Nah, Ibu, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di antara kelima ini, yuk, posisi yang mana Ibu sering makan? Di antara kelima ini yang mana? Penghukum. Posisi yang paling mana? Yang nonton. Salah Ini hukum. ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah Salah hukum. pembuat salah, teman, pemantau, manajer. Lima posisi itu Nah, semua. tergantung situasi dan kondisi. Betul. Yang paling banyak yang mana? Yang sering, yang paling jelas sering penghukum. dilakukan Coba ibu dulu. penghukum. Oke, berarti Ibu ya. yang mana itu sering? Saya. Pemantau. Dulu saya lebih sering ke sini. Sekarang? Di sini saya mau juga. Iya, Ini. Hmm. Di sini saya mau, di sini saya Iya, mau, pemantau. di sini saya belum. Itu apa itu? Nah, ini Ada manajer. juga lagi. Manajer nanti kita banyak. Tapi kalau ini nggak bisa ya jangan seperti ini. Jangan Itu manajer caranya. Silakan. Kamu malah sama-sama tuh yang gimana gitu. Yuk, ini ada videonya saya kasih tontonkan dulu ya. Ya. Oke, Bu Nining. Oke, Silakan. latihan 123 Bu. Oke. Oke, tunjukkan. Tuh dia, tuh dia. Coba begini ya, ini video. Oke, iya, video. Kira hitam gitu ya warnanya ini. Gila, kita ini buat. Sama-sama ya, Bu. Nah, suaranya nggak tahu punya di sana Kak. Suaranya suaranya. Jangan ada nggak orang nih. Oh, beda ini. Tapi ini kamu. Jadi sini. Selalu penonton. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
kalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini dia. Dimas. Naren. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Iya, Aku Bang. sampai dia tidak bisa membina kamu. Aku lagi. Duh, gimana ini? Makasih nggak pernah. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu Naren. Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Di guru kelas, di Ibu guru harus kelas apa coba? sama wali kelas Maaf, nih. Bu. Dia saya sama ibu Maaf sering sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu sendiri terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Ganti untuk bisa. Maaf sekali. Nah, posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Ketahuan lagi dia terlambat. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Rehat ini anaknya. Saya Bu. Kamu malah dikasih kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Ini senang ibu. Nanti kamu jangan terlambat lagi ya. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Monitor dan jadi monitor ya. Dia lagi. Ada sebabnya pasti dia ini terlambat. Naren, Tapi itu aja baju gurunya. Ini kan hari contoh doang loh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini lagi monitor tadi ini sebagai posisi kita kerja. Enak aja kok. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini?
saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, dari lihat tadi ya kan video sebenarnya tentang 5 posisi kontrol. Nah, sebaiknya untuk menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah kita ini, posisi apa yang idealnya kita buat Bapak Ibu untuk mengontrol anak kita untuk menerapkan budaya positif, yaitu posisi manajer. Kalau kita gunakan posisi hukuman, ada dampaknya, yaitu apa? Anak didendam, ya kan? Dia teringat. Contohnya kita aja ya kan Bapak Ibu, kalau kita dihukum sama guru kita, karena ini udah umur 43, tapi kita pasti masih bisa menceritakan waktu kita sekolah dulu seperti apa guru kita saat kita. Kan seperti itu, berarti dia apa? Dendam. Enggak dendam lah, Bu. Cuman mengingat aja. Nah, mengingat, ya Bapak, ya Bu. Nah, mengingat apa ya sakitnya tadi, membekas di hati, kan gitu. Jadi ya untuk menciptakan profil-profil Pancasila ya seperti ini dilakukan, yaitu menggunakan 5 posisi kontrol yang paling efektif adalah posisi manajer. Selanjutnya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ada di bawahnya Bu, apa? Itu bawah lagi. Pertanyaan. Ini. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kepercayaan yang mengacu dalam diri individu. Mengapa kita disebut dengan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini ada pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus pakai helm? Supaya apa? Melindungi kepala. Lagi supaya aduh jangan kena muka. Ini apa? Mematuhi peraturan. Ini apa lagi Bu? Ada lagi? Kalau kita pakai helm, kalau kita berkendara itu di jalan raya harus pakai helm supaya apa ya Kak? Ya, kehujanan, melindungi. Berarti untuk keselamatannya kan Bu? Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kenapa harus waktu pandemi kemarin kita itu harus disuruh kita mencuci tangan, lagi-lagi mencuci tangan, kemudian pakai masker supaya apa? Agar tidak tertular COVID. Berarti intinya kesehatan. Nah, ingat, berarti kan kenapa dia harus keyakinan bukan peraturan? Ini letaknya. Kita pakai helm itu karena apa? Karena kita yakin bahwa dengan kita pakai helm kita berarti bisa selamat, kan gitu ya kan Bu? Nah, kita pakai masker, kita yakin dalam diri kita supaya terhindar dari virus-virus. Berarti harus supaya sehat. Nah, maksudnya seperti itu, bukan peraturan. Kalau peraturan itu kan dia di luar. Kalau keyakinan di dalam, kepercayaan. Makanya kita namakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bu. Nah, ini dia.
Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama berdiskusi bersama murid tentang peraturannya dulu, pertama kita buat. Contohnya misalnya seperti yang saya terapkan kemarin di kelas saya maunya di kelas saya itu tertib, tenang, kita belajar. Nah, saya buat peraturan, yuk nak kita buat peraturan supaya kelas kita ini nyaman, tenang, apa ya? Nah, coba tuliskan, mereka tuliskan. Mereka sendiri yang menuliskan peraturan untuk dirinya, bukan kita yang membuat peraturan, tapi mereka tulisnya, tidak boleh bermain, kemudian apa lagi, tidak boleh libur sambil belajar, kemudian apa lagi, kalau keluar ke kamar mandi itu permisi. Nah, seperti itu mereka sendiri. Kemudian lanjut, merumuskan peraturan menjadi keyakinan yang harus dilaksanakan bersama-sama. Kemudian peraturan yang sudah mereka buat kita rumuskan. Nah, berarti intinya apa? Yang pertama, harus belajar dengan semangat yang dibuatnya tadi, Bu. Kan tadi tidak boleh bermain, tidak boleh apa lagi, cerita. Berarti kita buatlah di situ, yuk kita belajar dengan tertib. Gitu, dengan semangat atau dengan tertib itu kita rumuskan jadi satu kata. Kemudian kegiatan yang tadi antara murid dan guru kita, nah sudah kita rumuskan menjadi satu keyakinan, kemudian kita tempelkan sendiri. Jadi ini maksudnya apa ya? Kita tempelkan sendiri. Misalnya ada di kelas saya belum saya tempelkan, tapi sudah saya buat. Kami diskusikan tiket. Nah, salah satunya melaksanakan tiket. Nah, termasuk juga itu yang abstrak ya. Tentang tiket, ya kan Bu? Mereka misalnya ada kasus tadi kayak apa nggak tiket, ya kenapa nggak tiket? Alasannya saya lihat ya, tapi menurut kita itu nggak cocok karena mau jajan tapi nggak tiket, berarti kan kurang tanggung jawab, benar nggak? Sesuai nggak dengan keyakinan yang kita buat tadi lah, Pak? Ini jadi patokan untuk kita supaya mendisiplinkan anak gitu. Bisa nggak keyakinan kelas ini dibuat dalam yang banyak ini? Enggak. Dia kalau bisa dia keyakinan itu dia simple, mudah diingat. Nah, kayak gitu. Jadi gini Bu, kalau kita buat keyakinan dalam kelas kita, nah ini bisa kita buat keyakinan sekolah kita. Karena apa Bu? Kalau murid itu kan mendengarkan omongan guru ya kan Bu? Kalau guru lain nggak didengar, apalagi itu kepala sekolah. Kalau kepala sekolah bakal kayak Ibu ini tadi, saya nyuruh nggak direngges katanya ya kan? Yang direnggesin apa? Gurunya kan gitu. Ya. Jadi ini ibaratnya kita, yuk ini apa kita kedepannya setelah kelas ini kalau bisa kita buatlah keyakinan di kelas kita masing-masing mendisiplinkan anak gitu. Jadi kita buat, kalau udah kita buat keyakinan, nanti jadi keyakinan sekolah kita. Jadi kita record, jadi kita kompromikan itu. Oh, keyakinan sekolah itu seperti ini. Itu juga keyakinan kelas kita. Jadi mendisiplinkan anak itu masing-masing ininya, gurunya. Kalau gitu, apa perbedaan keyakinan perempuan? Nah, tadi kalau keyakinan ibarat kayak tadi Bu, saya bilang kalau pakai helm itu kita yakin kita pakai helm itu kenapa? Karena untuk supaya selamat. Pakai masker itu apa? Untuk kesehatan. Kan yakin dalam hati kan Bu. Kalau peraturan yang buat itu sekolah, kan gitu. Peraturan yang buat sekolah. Jadi anak-anak itu nggak merasa meyakini itu peraturan itu. Gitu, makanya dinamakanlah keyakinan bukan peraturan. Kalau peraturan itu untuk membentuk dia supaya disiplin. Iya betul. Katanya itu kalimatnya Bu. Coba menjadi keyakinan. Keyakinan itu supaya dia itu gampang kita mendisiplinkan anak itu. Kalau dia itu yakin dan percaya, kan gitu. Tentang kesehatan tadi, disiplin tadi gunanya untuk siapa, kan gitu. Jadinya. Oke. Lanjut. Oke, ini dia. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi abstrak dan apa nih Bu? Peraturan berupa pernyataan universal. Itu adalah bentuk positif. Kata-katanya sedikit saja dan mudah diingat. Anak-anak bisa mengingatnya kan Bu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Nah, apa kebutuhan kelas
sini. Itu sesuai kebutuhan kelas. Kemudian atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi kalau dalam kelas ya saya kan dalam kelas anak-anak semuanya mereka butuh satu. Saya korek ini apa namanya sobek kertas buat masing-masing buat untuk ini. Baru kita rangkum jadi satu. Jadi ini dia bentuk keyakinan yang kami semangat diskusikan sama anak-anak, contohnya misalnya berlaku, bersikap jujur, kan anak-anak suka bohong ya kan ya. Nah, belajar dengan semangat, biar semangat. Nah itu saling membantu dan menghargai, selalu menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian apa? Bertanggung jawab, mengerjakan tugas, tiket. Terakhir, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Jadi dia kalau udah seperti ini di dalam kelas, di luar kelas pun seperti itu diterapkan. Kemudian ya ini dia segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi. Apa itu ya segitiga restitusi? Bagaimana guru menanggapi jika ada murid berbuat salah? Tanggapi kesalahan muridnya dengan 3 langkah segitiga restitusi. Kalau ada murid kita berbuat salah, melakukan misalnya tidak piket, nah kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan diri kita. Kita ini kata-katanya itu, kalimatnya itu adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini maksudnya apa? Ini seperti guru BP itu. Kalau di SMP ada ya Bu ya? Ada. Nah, ya kan? Restitusi ini adalah untuk mengharapkan murid atau siswa memperbaiki kesalahan. Nah, iya itu dia. Jadi ibaratnya kalau guru itu sebenarnya bukan hanya guru kita ini, bukan hanya guru kelas aja. Kita juga harus bisa menjadi guru BP-nya juga. Jadi Teman curhat. Iya, teman curhatnya. Jadi kalau anak-anak itu melakukan kesalahan, tindakan kita bagaimana? Kita kan jadi dan kita nanti di depan kawannya yang lain tidak boleh seperti itu. Itu sama dengan kayak mana ya? Mempermalukan diri. Karena juga punya rasa malu. Anak kelas 1 aja kan, kelas 2, kelas 3 atau kelas 4 aja kan punya rasa seperti itu ya kan, minder dia sepertinya kalau kita langsung ini. Tapi kalau kita panggil dia, kita tanya dia, kita sharing, kita validasi dia, misalnya itu apa sih? Dan misalnya dia melakukan kesalahan, oh ibu juga pernah loh melakukan kesalahan seperti itu. Ibu nggak mencari kesalahan kamu, kan gitu ya kan? Nah, kita ini kan dia kita stabilkan. Kemudian apa? Validasi tindakan yang salah. Ya, semua perilakunya itu kan karena ada yang tadi Bu, 5 kebutuhan dasar tadi ya kan tidak terpenuhi ya gitu. Nah ujung-ujungnya apa? Keyakinan kelas. Contohnya sama keyakinan kelas yang kita buat, nah kan gitu ya kan, kita sadarkan dia akan dengan pertanyaan kita itu dia mencari sendiri jawabannya. Jadi nggak kita yang harus mengaturnya, dia yang mengatur dirinya, dia tahu dia dirinya. Nah seperti dia mandiri dia kan Bu. Nah ini contoh misalnya ini bawahnya begini. Nah ini ada kegiatan saya kemarin, ini ada kasus yang kami buat video. Ini tentang tiket kelas. Oh yang kemarin ya? Iya, contohnya kalau tiga ini.
anak yang ada kasusnya dengan saya terapkan segitiga restitusi. Kemudian bawahnya begini, ya ini yang terakhir. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among? Kita disebutkan among ya Bu, among anak-anak kita. Posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan murid yang memiliki karakter profil belajar Pancasila yang ayo Bu, apa itu? Berkarakter disiplin. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berarti Ibu, intinya dari semua pertemuan ini, dari judul di atas tadi apa? Disiplin, budaya, penerapan, jadi semua itu tidak terlepas dari budaya kita. Karena memang itulah sebenarnya budaya. Saya kembalikan kepada Ibu Nining. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Ibu narasumber, Ibu Sofi Sindar Daulay. Baiklah, sampai di akhir acara. Adalah kami kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Ibu Juraida SPDI. Buat Ibu Juraida SPDI, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, ibu-ibu, mari kita sama-sama berdoa puji berserah diri kepada Allah menurut agama dan keluarga kita masing-masing. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma ma rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Kami dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini, di kita ini, di 10.741, di mana tadi teman kami Ibu Hesti Daulay begitu panjang lebar menyampaikan kepada kita, memberikan pengalamannya tentang guru penggerak kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya sedikit banyaknya dapat mengambil hikmah dan manfaatnya segala apa yang disampaikan oleh Ibu Hesti Daulay. Sedikit banyak kita dapatlah menambah wawasan kita sehingga dapat kita memajukan sekolah SD yang tercinta ini, yaitu SD 10.741. Semoga SD kita semakin jaya. Amin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat, bisa mengingatkan kita, apalagi kita sudah usia tua ini, mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan kita mengenai disiplin pribadi dan disiplin di sekolah.